A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Allahumma fakihna fid din. Ikhwati wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para jamaah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis ilmu, majelis yang senantiasa dirindukan oleh orang-orang yang saleh, majelis perkumpulan yang selalu dinanti oleh orang-orang yang merindukan kebahagiaan akhirat, merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, merindukan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah jami'an, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram, dari Kitabul Jami', dan kita masih di dalam pembahasan tentang bab zuhud dan wara'. Jazakumullah khair. Dan kita sampai pada hadis yang ketiga dari bab ini. Hadis yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perintah bagi setiap muslim untuk memiliki sifat wara' terhadap dunia. Hadis yang berisikan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya wara' terhadap dunia. Kita bacakan hadisnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, yaitu meridai Abdullah bin Umar dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Jadi Abdullah bin Umar, beliau mengisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak beliau. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang yang asing, au abiru sabilin, atau orang yang sedang numpang lewat, atau orang yang sekedar numpang lewat.
Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau berada di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu sampai waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, janganlah pernah engkau menunggu sampai waktu sore. Wa khudh min sihhatika lisaqamik. Dan kata beliau Abdullah bin Umar, manfaatkanlah waktu sehatmu dengan baik sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan juga manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematian kepada engkau. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wasiat kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dan hakikat nasihat ini adalah nasihat bagi seluruh umat Islam, bagi seluruh kaum muslimin. Dan ada faedah yang sangat agung yang bisa kita petik dari permulaan hadis ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Abdullah bin Umar menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundak beliau. Setelah itu kemudian beliau memberikan nasihat wasiat kepada Abdullah bin Umar. Dari potongan hadis ini, ikhwan, ada pelajaran yang penting, yang agung yang bisa kita petik. Yang pertama, sangat pentingnya menanamkan sebuah pemahaman ataupun ilmu kepada anak yang masih kecil. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini, memberikan wasiat ini kepada Abdullah bin Umar, saat itu Abdullah bin Umar adalah termasuk di antara sigharus sahabah, adalah sahabat yang umurnya masih belia, umurnya masih sangat muda. Tetapi lihat nasihatnya, nasihat yang mungkin anak-anak yang seumur itu di saat ini mungkin tidak akan mengingat nasihat tersebut. Tetapi lihat bagaimana Nabi SAW menanamkan pelajaran agama, menanamkan akidah, menanamkan pemahaman yang benar kepada anak yang kecil. Kemudian faedah yang kedua, perkara penting yang kedua sebelum kita masuk dalam hadis ini, faedah yang kedua, hendaklah seorang ayah, seorang ibu, atau seorang pendidik, seorang pengasuh, atau secara umum orang tua, ketika hendak memberikan nasihat kepada anak yang masih kecil, memberikan nasihat kepada seorang anak, maka hendaklah ia memberikan apa? Memberikan sentuhan yang itu menunjukkan kasih sayang dari sang pendidik, atau sang pengasuh, atau sang ayah, atau sang ibu. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, beliau pegang pundaknya anak kecil. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan apa ke dalam diri Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai dan memberikan kasih sayang dan perhatian kepada beliau. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Kenapa ya ikhwati fiddin? Kita perlu memprioritaskan anak-anak, memprioritaskan anak muda untuk kita berikan nasihat. Bukan berarti kita tidak memperhatikan ataupun kita
mengenyampingkan orang tua, tidak demikian. Tetapi kenapa kita perlu untuk memberikan prioritas kepada anak-anak muda? Kenapa? Karena anak-anak kecil, anak-anak muda, mereka belum memiliki beban dunia. Sehingga apa? Sebelum mereka memiliki beban ini, maka hendaklah kita tanamkan terlebih dahulu sebuah karakter di dalam diri mereka. Lihat, Nabi SAW menanamkan tentang apa? Jangan cinta dengan dunia berlebihan. Jangan cinta dengan dunia berlebihan. Ambillah dunia secukupnya. Ditanamkan. Padahal ini anak masih kecil. Ditanamkan ini pada sang anak. Kenapa? Karena mereka belum memiliki beban dunia yang berat. Mereka tidak berpikir untuk mendapatkan ini, memperoleh ini, menikmati ini, bercita-cita seperti ini, berangan-angan seperti ini, belum. Maka saat itu tanamkan di dalam hati mereka sehingga itu menjadi karakter mereka. Lain halnya dengan orang tua. Seseorang yang sudah berkeluarga, sulit baginya untuk tidak memikirkan apa? Kebutuhan hidupnya. Sehingga apa? Terkadang ia lalai, tenggelam dengan urusan dunianya dan sulit baginya untuk apa? Untuk mengamalkan nasihat, untuk merenungi nasihat, bahkan sulit ilmu tersebut mengubah karakternya, sulit ilmu tersebut merubah akhlaknya. Tetapi anak kecil yang mereka masih polos, mereka belum memikirkan banyak hal, itu akan lebih mudah. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Nabi SAW memberikan nasihat. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing. Di dalam nasihat ini, ikhwan, Nabi SAW sangat jelas memberikan sebuah nasihat dan wasiat kepada kita untuk tidak terperdaya dengan dunia, supaya kita tidak terperdaya dengan dunia. Sehingga hadis ini disebutkan oleh pensyarah dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Pensyarah mengatakan, hadal hadithu asy-syarifu min ahsanil ahadithi al-wa'idah fahuwa ablaghul hadithi atau fahuwa ablaghu hadithin li qat'il amal wa tadhakkuril al-ajal wal hafizi 'alal amal. Hadis ini adalah hadis yang paling besar faedahnya. Hadis ini adalah hadis yang paling bagus redaksinya, yang di dalamnya terdapat sebuah nasihat, sebuah wejangan bagi setiap insan. Untuk apa wejangan tersebut? Liqata'il amal, untuk memutuskan angan-angan, supaya seseorang tidak terlalu panjang angan-angannya. Kemudian apa? Untuk mengingat kematian, serta apa? Berusaha semaksimal mungkin di dalam beramal. Berarti apa? Jangan tertipu dengan dunia. Sehingga apa? Kalau jangan tertipu dengan dunia, angan-angan yang panjang, ingin ini, ingin itu, ingin seperti ini, ingin seperti itu, ingin memperoleh ini, ingin memperoleh itu, coba dipotong angan-angannya, diputuskan. Kemudian banyak mengingat kematian. Kenapa? Kita ini hanya orang yang asing. Kemudian perbanyaklah untuk beramal. Kenapa ya kawan? Nabi SAW memberikan wasiat kita di dunia ini bagaikan orang asing. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat tinggal yang hakiki bagi kita. Lambat laun, mau tidak mau, kita pasti akan meninggalkan dunia. Maka kalau mindset kita dunia ini hanya tempat kita singgah sebentar, kita orang yang asing di tempat ini, maka kita tidak akan membangun rumah yang megah,
kita tidak akan membangun istana, kita tidak akan berpikir untuk menumpuk harta, kita tidak akan berpikir untuk A, B, C dan seterusnya. Tetapi apa? Orang yang asing, coba lihat. Orang yang asing ketika ia tinggal di suatu tempat, maka ketika ia melihat si fulan dan si alan membangun istana, maka ia tidak tergiur. Ketika ia melihat si fulan dan si alan mengendarai kendaraan yang megah, yang mewah, yang penuh dengan pernak-perniknya, maka apa? Hatinya tidak terpaut. Ketika si fulanah dia lihat berusaha untuk meraih karirnya begini dan begitu, maka ia tidak tergiur sama sekali untuk mengikuti gaya hidup mereka. Kenapa? Karena dia tahu kalau ia berusaha membangun rumah yang megah, istana yang megah, kendaraan, kemudian ia usahakan kendaraan yang sangat terbaik yang ia miliki, ataupun apapun yang bisa ia kumpulkan, maka di dalam pikirannya ini hanya tempat tinggal saya sementara. Saya akan pindah dan saya akan kembali ke kampung halaman saya. Maka ketika ia memiliki mindset demikian, maka ia tidak akan apa? Tidak akan menghabiskan waktu dan tenaganya untuk perkara yang sia-sia. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Nabi SAW mengatakan kun fid dunya ka'annaka waribun, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing. Orang yang asing ikhwati fiddin, maka orang yang asing dia tidak akan apa? Tidak akan terlalu banyak mencari relasi bergaul dengan siapapun. Dia tidak akan menghabiskan waktunya untuk duduk bersama manusia yang mana duduknya dia dengan mereka tidak menghasilkan kebaikan yang itu bisa ia gunakan untuk kembali ke kampung halamannya. Kenapa? Karena ada manusia yang mungkin dia tidak sibuk mengumpulkan harta, dia tidak sibuk mencari jabatan, dia tidak sibuk membangun istana yang megah, tapi terkadang tidak sedikit manusia yang ia membangun relasinya dengan manusia yang lain. Hari-harinya dia habiskan untuk ngobrol, untuk berbicara, untuk terus berdialog dan bermusyawarah, yang mana semuanya itu tidak akan mengantarkan dirinya untuk kebaikan, berbekal. Maka hadis ini sebagaimana penulis ataupun pensyarah mengatakan fal haditsu fihi al haddu ala qillatil mukhalatah. Hadis ini juga memberikan sebuah hasungan kepada kita untuk apa? Untuk sedikit bergaul. Untuk jangan apa? Jangan terlalu banyak bergaul. Wa targhibu fi zuhdi fi dunya, dan juga hasungan untuk zuhud dengan dunia. Kenapa ya ikhwan? Kata Al-Hasan Al-Basri atau Abu Hasan mengatakan innal ghariba qalilul al-inbisati ila an-nas mustawhashun minhum id la yakadu yamurru biman la ya'rifuhu ya'nas bihi wa yakthuru min mukhalatihi fa huwa dhalilun khaifun. Kata beliau, orang yang merasa asing di suatu tempat, maka dia tidak akan banyak nimbrung bersama dengan manusia. Dia merasa mawas diri, waspada dengan mereka. Kalaupun ia bertemu kemudian dia lewat dengan orang-orang yang tidak ia kenal, berpapasan dengan orang yang tidak ia kenal, maka dia akan apa? Ya nasbi, dia akan jaga jarak. Dan dia menyadari banyaknya dia bergaul, banyaknya dia campur baur dengan mereka, maka itu adalah apa? Sesuatu yang menakutkan dan mengerikan baginya. Kenapa? Karena dia tidak tahu orang ini siapa. Maka demikianlah orang yang asing. Dia berhati-hati dengan orang yang berada di depannya, kiri dan kanannya, belakangnya. Dia sangat berhati-hati. Dia pikir dengan cermat, apakah ketika saya bergaul dengan si fulan, saya duduk dengan si alan, saya bertetangga dengan si fulanah, saya berada di masyarakat yang seperti ini, apakah mereka bisa membantu saya untuk berbekal, menambah bekal saya untuk bisa kembali ke kampung halaman saya? Karena saya bukan keinginan saya untuk di sini. Mungkin saya tinggal di tempat ini hanya apa? Urusan pekerjaan, hanya
ada sesuatu yang saya cari. Kalau yang saya cari sudah saya dapatkan, saya akan kembali. Kalau pekerjaan saya sudah selesai, target saya sudah selesai, maka saya akan kembali. Maka demikianlah orang yang merasa asing. Dia tidak akan apa? Tidak akan menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia. Kemudian ikhwati fiddin, selanjutnya Nabi SAW mengatakan au'abiru sabilin, atau jadilah engkau seperti orang yang numpang lewat. Orang yang numpang lewat, ikhwati fiddin, ya, abiru tariq, musafirun la yakirru lahu qarar wala tahna lahu darun hatta yasila ila darul qarar. Orang yang numpang lewat, ya, orang yang safar, maka dia tidak ada keinginan untuk menetap. Orang yang sudah menetap berarti apa? Bukan orang yang sekedar numpang lewat. Tetapi orang yang numpang lewat, dia tidak ada keinginan dan niat untuk menetap. Dan dia tidak ada keinginan untuk membangun rumah di situ. Sampai kemudian dia sampai ke kampung halamannya. Kalau dia sudah sampai ke kampung halaman, baru dia akan bangun rumah. Baru dia akan menghiasi rumahnya. Itulah orang yang numpang lewat. Orang yang numpang lewat, dia menyadari bahwasanya dirinya masih punya tujuan yang harus ia tempuh. Dia cuma singgah sebentar, kemudian mungkin ketika ia singgah, ia hanya makan atau melepas lelah, dia hanya minum, melepaskan dahaga. Setelah itu kemudian dia akan melanjutkan perjalanan. Maka demikianlah hakikat dari kehidupan kita di dunia ini. Kita hanya numpang lewat. Dunia, ad-dunya ikhwan, diambil dari kata ad-dunu, atau arti lainnya adalah al-qurbu. Ad-dunya diambil dari kata apa? Ad-dunu, yang artinya apa? Al-qurbu, artinya dekat. Dunia itu artinya dekat. Apa artinya dekat ikhwan? Dunia itu hanya sebentar. Hanya sekejap mata dia akan hilang dan lenyap. Maka demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang dicari oleh manusia siang dan malam. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang berusaha mereka capai. Terkadang dia harus menzalimi orang, terkadang ia harus menipu orang lain, terkadang harus menumpahkan darah orang lain, terkadang harus melukai orang lain, terkadang harus korupsi, terkadang harus curang, terkadang dusta, meninggalkan sifat jujur, menghina orang lain, mencaci maki orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Ternyata apa? Kenikmatan dunia itu hanya ad-dunu ay al-qurbu, hanya sebentar. Sebentar saja akan lenyap dan hilang. Maka demikian pula seluruh kenikmatannya. Masa muda tak terasa telah hilang. Masa tua pun tak terasa, kemudian sudah saatnya apa? Dia meninggalkan dunia. Kesehatan ternyata tak selama-lamanya dimiliki seseorang. Terkadang ia harus menderita terbaring di kasurnya atau masuk ke rumah sakit satu kemudian berganti ke tempat yang lain. Ketampanan dan kecantikan tak selamanya melekat pada diri seseorang. Sebentar lagi dia akan luntur. Maka ketika seseorang mengetahui ini, maka ia tidak akan memandang dunia ini sebagai tujuan utamanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menuturkan. Abdullah bin Mas'ud pernah menuturkan, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di atas sebuah tikar. Tikar ya, anyaman dari pelepah korma atau dari daun korma. Faqama wa qad athara fi janbihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, ternyata apa? Di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak bekas tikarnya, bergaris-garis bekas tikarnya. Faqulna, kata Abdullah bin Mas'ud, kami mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law ittaqadna laka wita'an,
wahai Rasulullah, kalau engkau mau, kami buatkan engkau dipan, atau kami buatkan bagimu kasur, supaya engkau bisa tidur di kasur tersebut. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa urusanku dengan dunia? Antara diriku dengan dunia hanyalah seperti seseorang pengendara, seseorang yang mengendarai kendaraan sedang safar, istadalla tahta syajarah. Kemudian orang tersebut mungkin letih, haus, lapar, kemudian dia turun dari kendaraannya, dia bernaung sejenak di bawah pohon yang rindang tersebut. Ketika haus dahaganya telah hilang, laparnya telah hilang, letih dan lelahnya telah hilang, maka roha wa tarakah, dia akan pergi, dia akan naiki kendaraannya, kemudian dia tinggalkan pohon yang rindang tersebut. Ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah, Nabi SAW mengibaratkan orang yang di dunia ini ibaratkan orang yang sedang melakukan perjalanan, dan dunia ini hanya ibaratkan pohon yang rindang, tempat berhenti melepas lelah, haus dan dahaga. Setelah itu dia akan meninggalkannya. Jadi seseorang yang ia meyakini dirinya adalah orang yang asing, dia hanya numpang lewat di dunia ini, dia tidak akan pernah tertipu oleh dunia, dan ia pun tak akan pernah terperdaya dengan kilauan dan keindahan dunia. Toh kenapa ya kawan? Toh kita semua akan meninggalkan dunia ini. Coba antum lihat dan antum renungi. Ada orang tua yang mungkin dia telah membangun rumahnya dan menghabiskan uang yang tidak sedikit. Ia bangun rumahnya, dia sudah berpikir berapa anak yang ia miliki. Yang memiliki 7-8 anak, maka dia akan buat berapa? 7 atau 8 kamar di rumahnya. Setelah itu dia akan buatkan kamar dirinya dan istrinya. Dia akan buatkan kamar untuk tamu. Dia siapkan dapur yang mewah. Dia siapkan ruang tamu yang ketika dipandang maka orang akan terpana memandangnya. Dia hiasi. Kemudian berlalunya waktu, di masa tuanya anaknya satu persatu mungkin berkeluarga dan akan meninggalkannya. Sisalah dirinya dan istri yang berada di rumah megah tersebut. Hanya untuk membersihkan rumahnya mungkin dia akan butuh waktu berjam-jam. Ternyata apa yang dia harapkan dan angan-angankan ternyata tak sesuai dengan harapannya. Dan sebentar lagi mungkin dia akan meninggalkan dunia. Dan siapa gerangan dia akan tinggal di rumah tersebut. Semua anaknya mungkin telah memiliki rumah. Itulah tempat tinggal yang baru. Demikian pula ikhwan, bisnis, perusahaan mungkin, atau mungkin apa yang kita bangun hari ini, semuanya akan kita tinggalkan. Maka daripada itu, hendaklah kita mengamalkan nasihat ini, berusaha menjadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan kita. Dan kita adalah orang yang numpang lewat, dan kita adalah orang yang asing di dunia ini. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam An-Nawawi beliau mengatakan, la tarkanu ila dunya wa la tattakhidha watanan wa la tuhaddis nafsaka bil baqa'i fiha. Kata beliau, janganlah kemudian kalian berpikiran untuk menjadikan dunia ini tempat tinggal. Janganlah kalian berpikir untuk bersenang-senang di dunia ini. Janganlah kalian menjadikan dunia ini tempat yang kalian akan menetap di tempat tersebut. Dan janganlah kalian bisikkan ke dalam jiwa-jiwa kalian bahwasanya kalian akan selama-lamanya di dunia ini.
wala tata'allaqu minha illa bima yata'allaqul gharibu bihi fi watanihi. Dan janganlah kalian mengikat hati kalian kepada dunia ini kecuali sebatas seperti orang yang asing yang mengikat hatinya kepada tempat tinggal sementaranya. Yang mana dia mengikat hatinya ke tempat tinggal sementaranya hanya untuk apa? Untuk berbekal. Alladhi yuridu ad-dhihab minhu ila ahli. Yang mana dirinya berkeinginan meninggalkan tempatnya tersebut dan dia akan kembali kepada keluarganya. Wa hadha ma'na qauli Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan inilah makna dari perkataan Salman Al-Farisi, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam alla attakhidha fid dunya illa kamata'i rakibin. Memberikan nasihat kepadaku, wasiat kepadaku, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, untuk tidak menjadikan dunia ini, untuk tidak mengambil sedikit pun bagian dari dunia ini kecuali hanya seperti bekal orang yang safar. Berarti apa? Mengambil bagian dari dunia hanya untuk berbekal, tidak menjadikan apa? Dunia ini tujuan utama. Sehingga ada sebuah ungkapan apa? Letakkan dunia ini apa? Di tanganmu dan letakkan akhirat di hatimu. Kita letakkan akhirat di dalam hati kita, dunia di tangan kita. Seberapa besar pun dunia yang kita peroleh, seberapa banyak pun dunia yang kita dapatkan, dunia ini hanya di tangan kita. Yang ada dalam hati kita hanya akhirat. Kemudian fafil hadithi dalilun ala qasril amal wal isti'dadu lil mauti. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya kita apa? Memutus angan-angan. Memiliki angan-angan yang pendek, jangan angan-angannya panjang, lebih panjang dari umurnya. Keinginannya terhadap dunia lebih besar daripada apa yang dia miliki dari usianya dalam kehidupan dunia ini. Wal isti'dad lil maut, kemudian hendaklah ia bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Kemudian Al-Hasanul Basri beliau mengatakan, al-mu'minu kal gharib. Sudah isya belum? Belum. Ya. Entar lagi, 5 menit lagi. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'minu kal gharib. Seorang mukmin itu seperti orang yang asing. La yajzi'u min dhilliha. Yang mana orang yang asing itu tidak akan pernah cemas dengan perkara yang remeh temeh. Seorang mukmin, kata beliau, seperti orang yang asing. Yang mana orang yang asing tidak akan pernah cemas dengan perkara yang remeh temeh. Wala yunafasu fi izziha. Dan juga orang yang asing tidak akan pernah berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Lahu sya'nun walin nasi sya'nun. Kenapa? Karena dia punya urusan sendiri dan manusia punya urusan sendiri. Dia tahu dia orang asing, urusannya apa? Ya, kalau dia hanya numpang lewat, dia berarti apa? Singgah sebentar dia akan lewat. Kalau dia orang yang asing di tempat itu, dia punya urusan, dia punya sesuatu yang dicari, dia hanya menyelesaikan urusannya, hanya mencari barang yang dia inginkan, setelah itu dia akan tinggalkan. Maka dia tidak akan peduli dengan perkara yang remeh temeh, perkara yang kecil yang terjadi di tengah-tengah manusia di tempat tersebut. Dan tatkala mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang berharga menurut mereka, dia pun tidak akan pedulikan. Kenapa? Karena tidak ada urusan dia dengan urusan mereka. Dia punya urusan sendiri. Dan seandainya ikhwan, kita bisa mengamalkan ini, kita tanamkan dalam diri kita
Ana Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Dan saya adalah seorang hamba yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggal saya hakikinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tempat tinggal saya. Dunia ini hanya tempat saya sementara. Tempat saya numpang lewat, tempat saya berteduh sebentar. Tempat saya mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kalau itu ia tanamkan dalam dirinya, maka dia akan katakan, saya tidak akan pedulikan si fulan teman saya dulu, si alan teman sekolah saya dulu, si fulanah teman kantor saya, teman pekerjaan saya tidak pedulikan. Mereka dapat ini, mereka dapat itu, mereka dapat seperti ini, mereka begitu, tidak akan pedulikan. Kenapa? Karena mereka punya urusan sendiri, saya punya urusan sendiri. Apa urusan saya? Urusan saya sibuk berbekal, tambah bekal, tambah bekal, tambah bekal. Kenapa? Karena setiap orang nantinya akan menyesal. Hattal anbiya, sampai para nabi pun, orang-orang yang saleh, mereka semuanya akan menyesal. Apa penyesalan mereka? Mereka menyesal nanti di sisi Allah ternyata apa? Mereka kurang di dalam amalnya, mereka kurang di dalam ibadahnya. Dan waliyadzubillah, jangan sampai seperti orang-orang kufar, mereka menyesal karena tak beribadah. Maka ikhwati fiddin, berusaha kita untuk mengamalkan ini sehingga apa? Sehingga kita akan betul-betul mampu menjadi seorang insan yang menjadikan dunia ini hanya tempat kita untuk singgah, tempat kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat, adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jeda ajan sebentar ya.
ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan sedikit potongan hadis yang terakhir. Perkataan Abdullah bin Umar tatkala beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadir sabah." Kalau engkau berada di waktu sore, janganlah pernah engkau menunggu sampai waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadir al-masa. Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan pernah menunggu sampai waktu sore. Wa khudh min sihhatika li saqamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika qabla wa min hayatika li mautik. Dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang kematian kepada engkau. Di dalam nasihat ini, wasiat dari Abdullah bin Umar ini, ikhwati fiddin, maka di dalamnya beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya kematian itu telah berada di hadapan mata kita. Kematian itu berada di hadapan mata kita. Maka hendaklah kita bersegera untuk beramal, bersegera untuk mengerjakan ketaatan, dan hendaklah kita memperhatikan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita melakukan amal soleh dan memendekkan angan-angan kita, dan jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya kehidupan dunia. Karena hakikatnya kita tak memiliki pengetahuan ilmu tentang kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Seorang penyair mengatakan, yang mana syair ini tidak asing bagi kita, kita sering mendengarnya, tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri. Hendaklah kalian berbekal dengan ketakwaan, karena sesungguhnya kalian tidak pernah mengetahui. Idza janna lailun hal ta'isu ila al-fajri. Apabila malam hari telah tiba, maka kalian tak mengetahui apakah kalian akan bisa bangun lagi sampai keesokan harinya. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat, tidak ada penyakit kronis, tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului oleh sakit. Wa kam min sakimin asahina min ad-dahri. Begitu pula berapa banyak orang yang sakit terbaring di tempat tidurnya, terbaring di rumah sakit, tak pula kematian datang kepadanya. Kemudian penyair ini mengatakan, wa kam min arushin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak mempelai wanita yang telah dihiasi untuk dipersembahkan kepada mempelai laki-laki, kepada suaminya. Wa qad nusijat aqfaluha wa hiya la yadri wa hiya la tadri. Ternyata apa? Kain kapannya telah ditenun, sedangkan ia tidak mengetahuinya. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Fakam min fata asbaha amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak pemuda-pemudi di waktu sore ketawa ketiwi, kemudian apa? Di waktu pagi ketawa ketiwi, wa faqad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Kemudian apa? Setelah itu sebentar lagi ternyata apa? Jasadnya telah dimasukkan ke dalam gelapnya kuburan. Berapa banyak ikhwan orang yang malamnya menyolati jenazah, ternyata besok paginya dia yang disolati. Berapa banyak orang yang siangnya dia yang memasukkan jenazah ke kuburan, ternyata sore harinya jenazah dia yang dimasukkan ke dalam kuburan. Berapa banyak orang yang mengapani orang di waktu pagi, ternyata di waktu sore dia yang dikafankan. Maka daripada itu,
Jangan pernah menunda-nunda untuk beramal, karena kita tidak pernah mengetahui kapan kita akan didatangi malaikat maut untuk kemudian menarik roh pada jasad kita. Dan seorang mukmin ketika ia mengetahui tentang hakikat zuhud terhadap dunia, maka dia akan memiliki angan-angan yang pendek. Ia tidak akan memiliki angan-angan yang panjang. Putuskan angan-angan, ikhwan. Kenapa? Karena angan-angan yang panjang akan membuat kita malas di dalam beramal, dan seakan-akan kita hidup di dunia ini selama-lamanya. Dan orang yang panjang angan-angan sulit baginya untuk bertobat. Kenapa? Karena ia merasa kesempatan tobat masih lama dan panjang baginya. Orang yang berbuat dosa, orang yang terus berterusan dalam perbuatan dosa adalah orang yang mereka tidak zuhud terhadap dunia. Kenapa? Karena seakan-akan dia hidup di dunia ini akan selama-lamanya. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya ayu syai'in yuzahhidu fid dunya, faqal qasrul amal. Beliau ditanya tentang sebenarnya hakikat dari zuhud terhadap dunia itu apa? Maka beliau mengatakan hakikat dari zuhud terhadap dunia adalah pendek angan-angan. Kenapa? Kalau orang ini sudah pendek angan-angannya, tidak banyak harapan dan keinginannya, tidak banyak cita-citanya terhadap dunia, maka dia akan mudah untuk zuhud terhadap dunia. Kemudian yang terakhir, kawan, faedah dari hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat sehat dan nikmat kehidupan. Potongan terakhir dari hadis ini terdapat faedah yang agung, apa itu? Supaya kita mensyukuri nikmat sehat dan nikmat kehidupan. Kenapa? Karena banyak manusia yang mereka tidak mensyukuri nikmat sehat dan tidak mensyukuri nikmat kehidupannya di dunia. Ada manusia yang ketika Allah berikan kesehatan dan kehidupan, kerjanya mengeluh dan berkeluh kesah kepada manusia. Seharusnya apa? Seharusnya kesehatan yang Allah berikan, kehidupan yang Allah berikan, dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin pagi hari dia telah berangkat mencari nafkah untuk keluarganya, dia bekerja. Maka niatkan bekerja tersebut untuk beramal, meraih surga Allah, berbekal. Tidak hanya sekedar bekerja dunia kemudian dia bisa memberikan nafkah untuk anak dan istrinya, tapi niatkan bekerjanya tersebut untuk meraih keutamaan di sisi Allah. Sehingga apa? Aktivitas bekerjanya mencari nafkahnya dinilai pahala oleh Allah. Ada orang yang tatkala susah maka ia mengeluh dan mengeluh dan mengeluh, tidak berhenti mengeluh tentang keadaannya dan tidak berusaha. Padahal apa? Usaha yang dia lakukan untuk dunianya ternyata itu apa? Ladang paling besar baginya untuk bisa meraih surga Allah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan apa? Suapan yang kita berikan, kita masukkan ke dalam mulut istri kita, itu sedekah. Tatkala kita niatkan. Maka nikmati kehidupan kita ya kawan, syukuri, jalani, jangan banyak mengeluh. Dan apa? Kesehatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jadikan itu sebagai modal bagi kita untuk beramal saleh. Jangan kita kufuri nikmat sehat yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk ana dan juga untuk antum semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadikan dunia ini hanya tempat persinggahan, tempat kita numpang berlalu, tempat kita berbekal menuju kebaikan akhirat, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memutuskan angan-angan kita yang terlalu panjang terhadap dunia dan membersihkan hati kita dari kecintaan terhadap dunia dengan kecintaan yang sangat besar, sehingga kita selamat dari tipu daya dan kilauan kehidupan dunia. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.